Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Sudah siap untuk sekolah Minggu? Ayo siapkan dulu Alkitabnya, buku ND, dan persembahan. Kakak tunggu ya. Sudah siap ya? Sudah disiapkan kan? Nah, sebelumnya ayo kita tenangkan hatinya. Semuanya tenang. Siapkan dirinya, kita mau saat teduh. Kak Ika, kok adik-adik di rumah wajahnya masih ada yang cemberut ya Kak? Masih ada yang malas-malasan tuh Kak. Mana ya? Itu Kak. Loh, oh iya. Masih ada yang bertengkar juga Kak. Aduh Kak, kalau kita mau sekolah Minggu, kita seharusnya gimana sih Kak? Harus senang, senyum dan gembira Kak Roma. Oh, wajahnya harus senyum ya Kak? Iya. Nah adik-adik, kakak mau adik-adik semua coba tunjukkan senyumnya yang paling cantik, yang paling manis. Mana? Kak Lega senyumnya mana Kak yang paling manis? Oh, Kak Ika, wah, wah semuanya senyumnya manis. Coba semua kasih tunjuk di sebelah kanan dan kirinya. Nah, seperti lagu kita nih Kak, lagunya Senyumlah Berwajah Gembira. Senyumlah berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi ya, sambil tersenyum. Di wajahku ada senyum, di wajahmu ada senyum, di wajahku karena Yesus. Ada senyum. Ada senyum di wajahku, ada senyum di wajahmu karena Yesus. Senyumlah. Senyumlah berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas semua berkat atas semua berkat dan kasih karunia dan kasih karunia yang kami rasakan sampai pada hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas kesehatan, atas
sukacita, atas sukacita, atas keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami. yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau memulai ibadah kami. Kami memulai ibadah kami. Berkati kami, Berkati kami, pimpin kami, pimpin kami, agar kami bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang besar dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, seperti lagu kita, Tuhan Allah di tengah kita. Tengah kita besar-besar, Dia menangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, lebih besar, makin besar, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan Dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, makin besar, lebih besar lagi. Siap-siap lompat ya. Adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. Kita baca bergantian ya. Kakak ayat yang ganjil, adik-adik ayat yang genap, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita sama-sama ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari 1 Korintus 13 ayat 4. Ulangin ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kakak kasih waktu adik-adik semua untuk menghafal. Sudah hafal semuanya? Yuk kita sama-sama sebutkan semuanya ya. Yuk 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Terima kasih. Adik-adik, tanda kita mengasihi itu kita harus menunjukkan buktinya. Kita harus buktikan kepada teman, kakak, saudara, dan semuanya. Kak Ika, kalau sabar itu artinya apa sih Kak? Penuh kasih kakak. Oh, kalau tidak cemburu itu artinya apa sih Kak? Sama aja, penuh kasih Kak Roma. Oh gitu. Kak, kita boleh nggak sih Kak sombong? Tidak boleh Kak. Kenapa Kak? Itu tidak sesuai dengan kasih tadi Kak. Oh jadi kita nggak boleh sombong ya Kak ya? Iya. Oh seperti lagu ini Dek. Kita mau nyanyi lagu Kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada siapa? Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
Selamat hari Minggu adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati pikiran kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu pada hari ini adalah yang terdapat dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, biar mengerti tentang firman Tuhan ini, kakak guru sekolah minggunya ada cerita loh. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Duduk yang manis ya. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Kak Lina berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Kalau adik-adik keluar rumah, lakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Biar kita semuanya sehat. Hari ini Kak Lina akan bercerita dari firman Tuhan yang tadi Inang Pendeta Renti sudah bacakan. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Judul cerita kita adalah Tuhan Allah adalah kasih. Adik-adik, kalian pasti pernah mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah, artinya kalau kita tidak kenal dengan orang lain, maka kita tidak akan sayang. Begitu ungkapan tak kenal maka tak sayang. Nah, ungkapan ini sering kita dengar, tapi terkadang kita sering melihat ada orang yang saling kenal tapi tidak akur, bahkan bermusuhan. Bermusuhan dengan adiknya, dengan abangnya, bahkan dengan mama papanya. Tidak jarang ada orang yang punya musuh sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak saling menyapa. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak berdamai saja dengan musuhmu? Jawabnya malah seperti ini, aku sudah kenal dengan dia dan aku tidak perlu berdamai dengan dia. Nah, kalau begitu, apakah ungkapan tak kenal maka tak sayang itu tidak tepat? Nah, firman Tuhan minggu ini memberitahukan bahwa ungkapan itu tidak salah, bahkan sangat tepat, asal kita tambahkan kalimat di tengahnya, yaitu kita tambahkan Tuhan Yesus. Jadi ungkapan itu akan menjadi tak kenal Tuhan Yesus maka tak sayang. Tak kenal Tuhan Yesus maka tak sayang. Nah, artinya barang siapa yang tidak saling mengasihi, sesungguhnya ia tidak mengenal Tuhan Allah. Nah, Kak Lina mau bercerita tentang 3 ekor sahabat, yaitu anak sapi, anak ayam,
dan anak Pik. Ya, mereka tinggal di sebuah peternakan milik seorang petani yang sangat baik. Mereka bertiga selalu bermain bersama-sama, belajar bersama-sama. Setiap pagi, Pak Tani yang baik hati ini datang membawa sekarung rumput untuk anak sapi, sebaskom jagung untuk anak ayam, dan seember dedak untuk anak Pik. Selain itu, Pak Tani juga membersihkan kandang mereka, menyapu, menyikat, menyiram sampai bersih. Hasilnya ketiga ekor sahabat itu hidup nyaman dan berkelimpahan bersama Pak Tani hingga mereka menjadi dewasa. Suatu hari berkatalah si sapi kepada si ayam, "Yam, aku dengar nih Pak Tani akan membuat pesta yang sangat besar. Dia akan menikahkan anak kesayangannya. Kira-kira kita akan memberikan hadiah apa ya untuk Pak Tani?" Kata sapi. "Iya ya," kata ayam. "Kita harus memberikan dia hadiah karena dia sudah merawat, menjaga dan melindungi kita sampai besar." "Aku akan memberikan susu segar untuk Pak Tani," kata sapi. "Aku juga. Aku akan memberikan telur yang sangat banyak untuk Pak Tani." Tapi di mana suara Pik? Kok dia nggak bersuara? Ternyata Pik itu diam saja karena dia bingung. "Aku akan memberikan apa ya?" katanya dalam hati. Nah, ketika malam, Pik ini gak bisa tidur, dia gelisah bolak-balik, mondar-mandir. Dia berpikir, apa yang harus aku berikan? Dia bingung adik-adik, sampai pagi dia masih bingung. Nah, keesokan harinya seperti biasa, Pak Tani yang baik hati itu datang dengan membawa makanan yang sangat banyak untuk ketiga orang sahabat itu. Nah, ketika Pak Tani memasuki kandang sapi, si sapi datang. "Selamat pagi Pak Tani. Lihat, aku membawa susu segar yang sangat banyak. Ini hadiah dariku." "Terima kasih," kata Pak Tani. Lalu Pak Tani itu pergi lagi ke kandang ayam. "Selamat pagi Pak Tani. Lihat, aku membawa telur yang sangat banyak untuk Pak Tani." "Terima kasih," kata Pak Tani. Lalu Pak Tani melihat, "Kemana si Pik?" "Kalian tidak melihat si Pik?" kata Pak Tani. "Tidak, kami tidak melihatnya." Lalu pergilah Pak Tani ke kandang Pik. Ketika dia membuka pintunya, wah, Pak Tani sangat kaget karena Pik berubah menjadi daging terbaik yang pernah ada. Dan di samping daging itu ada sepucuk surat. Adik-adik, lalu Pak Tani membaca surat dari Pik. Bunyinya seperti ini. "Pak Tani, terima kasih sudah menjaga, merawat dan melindungi saya sejak masih kecil. Tidak ada yang baik dalam diri saya yang dapat saya berikan kepada Bapak selain diri saya sendiri. Salam dari Pik." Wah, adik-adik, sapi dan ayam sama-sama menyayangi Pak Tani, tetapi Pik lebih lagi menyayangi Pak Tani karena dia sudah memberikan dirinya sendiri untuk Pak Tani. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyayangi, mengasihi kita. Buktinya apa? Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa adik-adik dan juga dosa Kak Lina. Nah, ada lagunya tuh ya. Sayang, sayang, disayang,
Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengangkat kita sebagai anak-anak Allah, oleh karena itu kita diminta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Bagaimana caranya mengasihi sama manusia? Tadi kita sudah nyanyikan, salah satunya kita bisa mempraktekkan lagu yang tadi sudah kita nyanyikan. Yang lagunya seperti ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Tuhan Allah adalah kasih, oleh karena itu sudah sepatutnya juga kita mengasihi orang lain. Amin. Nah, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang 3 sahabat yang sudah diceritakan oleh Kak Lina. Ternyata kalau kita mengasihi, kita harus menunjukkan bukti bahwa kita mengasihi. Tadi dari ceritanya Kak Lina, kalau ayam mengasihi tuannya, nah, ada buktinya kan? Kalau sapi mengasihi tuannya, ada buktinya. Kalau pig mengasihi tuannya, ada juga buktinya. Dan dia memberikan bukti kasihnya. Bagaimana dengan kita? Kalau saya tanya, adik-adik sekolah minggu sayang enggak sama Tuhan? Kasih enggak sama Tuhan? Pasti semua jawab iya. Kami mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pun harus mau memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan sudah memberikan nyawanya untuk tebus kita karena Dia mengasihi kita. Adik-adik sekolah minggu, hari ini Tuhan bertanya kepadamu, apakah kamu mengasihi aku? Kalau kamu mengasihi aku, Dia meminta kita agar kita juga mau melakukan kasih dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih. Oleh karena itu, setiap kita pun harus bisa hidup untuk saling mengasihi. Buktikan kalau kamu mengasihi orang tuamu. Bagaimana caranya? Tentunya mau melakukan yang baik yang dikatakan oleh orang tuanya. Buktikan kalau kamu mengasihi sahabatmu. Bagaimana caranya? Itu semua harus kita tunjukkan. Kalau kita mengasihi, kita harus tunjukkan kasih kita. Karena kasih tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih juga membutuhkan bukti nyata. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita berlomba-lomba untuk mengasihi, untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah kami yang penuh kasih, yang mengasihi kami setiap waktu. Saat ini kami bersyukur dengan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk melakukan kasih, hidup dalam saling mengasihi. Biarlah kiranya semua anak-anak-Mu sekolah minggu ini mampu melakukan dan menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan mereka masing-masing. Kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman, kepada siapapun yang ada di sekeliling mereka. Jadikan kami Tuhan tidak hanya menerima kasih daripada-Mu, tapi kami pun mampu untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan firman-Mu. Kami yakin percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
Kak Ika, minggu lalu kan kita sudah mengumumkan yang juara lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya Kak? Ya Kak. Kak, hadiahnya udah dikasih belum Kak? Sudah kayaknya sama guru-guru sekolah minggu. Oh sudah ya Kak ya. Oh, nah adik-adik ini kita mau lihat kakak-kakak guru sekolah minggu telah menyerahkan hadiah kepada adik-adik yang juara dan adik-adik yang mendapatkan favorit. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau kasih pesan untuk adik-adik semuanya. Pesan yang pertama, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Dan yang terakhir, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Dan ada satu lagi pesan kakak yang terakhir, yaitu adik-adik harus menjadi terang dimanapun adik-adik semua berada. Nah, sekarang kita mau bernyanyi, siapkan persembahannya. Kita nyanyi dari buku ND nomor 730, Sai Patau Ma'au Tuhan. Sai patau ma diriku ale Tuhan, Bapa taroni naulimi Tuhan, suruh matong di misa ortu rohaki, Bapa parlar holongmu tudongaki. Ayat 2 ya. Sai patau ma diriku ale Tuhan, Bapa taroni naulimi Tuhan, suruh matong di misa ortu rohaki, atari parhokan sabtu dongaki. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, bernyanyi dan menyampaikan persembahan. Mari kita tutup ibadah minggu kita pada hari ini, kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari di dalam